Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mau upload video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3-nya masih naik 10% dan banyak analis menargetkan harga tinggi untuk saham ini. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten favoritnya investor yang ternyata BlackRock dan JP Morgan mulai keluar dari saham ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak tinggal informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Kompaknya BlackRock dan JP Morgan di saham BBCA. Dan bisa kita baca sekilas, dua investor jumbo terekam mengurangi kepemilikan sahamnya di BBCA sepanjang tahun ini. Jadi kedua investor itu adalah BlackRock dan JP Morgan. BlackRock mulai terekam mengurangi muatan portfolionya dalam bentuk saham BBCA sejak kuartal 3. Sedangkan JP Morgan baru mulai melakukan itu sejak kuartal 2. Dan bisa kita baca di sini, BlackRock pada kuartal 2 masih mencapai 2,11 miliar lembar untuk pemilikan saham BBCA-nya. Dan jumlah itu menyusut pada kuartal berikutnya menjadi 2,04 miliar. Jadi sama juga untuk JP Morgan juga sudah mulai berkurang. Dan beberapa hari ini juga kalau pemberitahuan bahwa BBCA akan membagikan dividen term. Bisa kita lihat dividen termnya itu sebesar 42,50 per lembar saham. Dan sekarang kita coba lihat secara teknikal. Secara teknikal jika kita lihat BBCA saat ini masih kurang oke. Bisa kita perhatikan ini masih sideways dan masih mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50-150. Jadi sebelumnya sempat naik di atas garis EMA, tapi ternyata kembali turun dan menyentuh kembali support di 8.800. Setelah menyentuh support ini, BBCA memang masih bisa bertanda rebound, tapi bisa kita lihat 2 hari terakhir BBCA masih mencoba untuk break kedua garis EMA dan masih gagal. Saat ini kedua garis EMA berada tepat di harga 8.950. Jadi secara tren ini belum ada tanda-tanda atau konfirmasi bahwa BBCA mulai bergerak uptrend kembali. Kan saat ini masih sideways. Dan untuk dividen bisa kita perhatikan sini, ex-date dividen itu di tanggal 4 Desember. Dan sekarang kita coba lihat broker summary. Asing dalam beberapa hari terakhir memang terlihat masih masuk akumulasi. Dan pada perdagangan hari Jumat walaupun tidak naik dan turun ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi BBCA saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mencoba untuk break kedua garis EMA. Apalagi ada rencana untuk pembagian dividen ini. Jadi apabila berhasil break, maka BBCA saya lihat ada potensi untuk naik menuju harga sekitar 9.100 untuk target jangka pendeknya. Tapi ingat apabila terpantau mencoba untuk break masih gagal break kedua garis EMA, masih ada potensi BBCA itu kembali turun ke harga 8.800. Jadi harus lihat konfirmasi. Walaupun pada di sini bisa kita lihat terbentuk candle hijau dan berada di atas garis EMA, ini belum terkonfirmasi break karena shadow masih menyentuh kedua garis EMA-nya. Sehingga ternyata masih gagal break dan turun kembali ke garis EMA ke daerah support di 8.800. Dan sekarang kita coba lihat untuk teman-temannya di satu sektor yang sama, beda pergerakannya. BBRI jika kita perhatikan saat ini secara tren sudah mulai uptrend. Dan bisa kita lihat beberapa kali juga BBRI mencoba untuk break kedua garis EMA ini gagal break. Tapi pada kondisi sini sudah terkonfirmasi break dan hari Jumat masih lanjut naik. Walaupun kenaikan hari Jumat candlenya tidak oke. Candle doji, shadow lumayan panjang dan saat ini masih mencoba untuk melewati harga 5.400 yang merupakan resisten untuk BBRI saat ini. Tapi kenaikan ini membuat BBRI sudah mencapai target analisa untuk saham BBRI sebelumnya. Dan cara tren, BBRI sudah terkonfirmasi reversal dari downtrend menuju uptrend. Jadi BBRI secara teknikal lebih bagus dari BBCA saat ini karena sudah berhasil naik di atas kedua garis EMA. Dan jika kita perhatikan di sini, asing untuk BBRI 3 hari terakhir mulai masuk dengan jumlah lebih besar daripada BBCA. Walaupun sebelumnya memang terlihat asing masih melakukan distribusi. Dan untuk broker summary pun jika kita perhatikan akumulasi dari data broker summary lebih besar daripada BBCA. Jadi secara taktikal BBRI lebih oke saat ini. Tapi karena candle hari Jumat walaupun naik ini tidak begitu oke, tetap harus diperhatikan hari Senin depan. Apabila hari Senin depan ternyata gagal break 5.400, BBRI saya lihat masih ada potensi untuk terkena koreksi sementara.
Koreksi sementara ini menurut saya masih wajar karena beberapa hari terakhir BBRI sudah naik lumayan tinggi. Jadi apabila terkena pullback sementara menurut saya masih bisa di hold apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 5.200 atau malah yang dapat di sekitar harga 5.000. Dan walaupun terkoreksi ini masih bisa dipantau untuk teman-teman yang belum sempat entry di harga bawah sebelumnya. Jadi bisa coba tunggu di sekitar 5.300. Apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 150 di sekitar 5.225 sampai 5.250 itu akan lebih oke. Tapi minimal secara tren saat ini BBRI masih sangat layak untuk di hold. Dengan target lebih jauh menurut saya saat ini ada di sekitar 5.550 sampai 5.600 untuk target berikutnya apabila BBRI berhasil break 5.400. Jadi untuk tren yang menengah, apabila terpantau BBRI masih kuat berada di atas kurun garis EMA plus asing masih terus masuk akumulasi, maka potensi untuk lanjut naik masih besar. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. BBNI juga bisa kita perhatikan di sini. Secara teknikal juga sama, setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, BBNI juga cara pergerakan mulai uptrend kembali. Dan hari Jumat naik 0,97% ke harga 5.200 dan bisa kita lihat ini sudah mencapai target analisa juga di BBNI sebelumnya, mencapai resisten 5.200. Dan jika kita perhatikan resisten ini memang lumayan kuat karena beberapa kali menahan kenaikan dari saham BBNI. Dan di atas 5.200, target berikutnya itu di sekitar 5.400. Jadi secara candle ini juga memang masih kurang oke, walaupun tidak doji seperti BBRI, tapi karena shadow ke atas lumayan panjang dan saat ini masih tepat di 5.200, tetap kita harus hati-hati. Karena apabila gagal break, masih ada potensi juga untuk terkoreksi sementara. Karena memang 1 minggu terakhir ini sudah naik lumayan tinggi. Jadi apabila sudah naik lumayan tinggi dan menyentuh resisten, apabila terkoreksi sementara ini menurut saya masih sangat wajar selama masih kuat secara teknikal, dan apabila kita pantau BBNI juga ini masih ada akumulasi. Jadi asing 1 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi, broker summary pun bisa kita lihat ini masih ada akumulasi. Jadi sama cara tren, saya lihat untuk BBNI masih on track untuk target terdekat itu di 5.300 sampai target lebih jauh di 5.400. Dan walaupun ada koreksi sementara, menurut saya ini sangat wajar, bisa hold terus selama harga 5.000 yang saya sudah berubah menjadi support psikologis tidak terlewati. Dan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di bawah atau di sekitar 4.800, malah bisa jadikan garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Selama masih di garis EMA 50, BBNI masih bisa di hold. Tapi untuk yang saat ini baru mau ngejar BBNI sekarang, menurut saya saatnya harga sudah terlalu tinggi. Apabila teman-teman baru FOMO untuk mengejar di harga sekarang, sudah harus hati-hati karena sebelumnya BBNI harga tingginya itu baru di sekitar 5.400. Ini juga belum terkonfirmasi break 5.400 dan malah turun kembali. Dan apabila teman-teman buy on breakout, harus lebih disiplin, jangan sampai mulai bergerak naik dan melemah, teman-teman masih hold dan ternyata turun kembali ke garis EMA 50. Saham Mandiri juga bisa kita lihat secara teknikal juga lebih oke daripada BBCA, tapi untuk Mandiri kenaikannya tidak setinggi BBRI maupun BBNI. Mandiri bisa kita lihat sampai saat ini masih mencoba untuk menuju harga 6.000. Jadi beberapa kali baru sempat menyentuh 5.975. Tapi itu Mandiri saat disyaratan juga masih oke karena bisa kita lihat masih bisa bertahan di atas support di garis EMA 50 di harga 5.850. Jadi beberapa kali belum sempat menyentuh 6.000 sudah mulai turun, tapi setiap kali mengatas garis EMA 50 Mandiri masih bisa bertahan. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing juga masih masuk akumulasi walaupun jumlah akumulasinya tidak sebesar BBRI dan BBNI. Dan jika kita lihat walaupun Mandiri hari Jumat turun, ini terlihat masih ada akumulasi. Jadi Mandiri
menurut saya masih menarik untuk di hold. Yang untuk entry juga menurut saya masih bisa dipantau karena saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50, masih bisa coba tunggu kembali di sekitar 5.850. Apabila masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba entry dengan target swing trade di harga 6.000 atau hold saja terus selama support ini tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 6.150 sampai 6.200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.